di dalam persediaan kita tadi. Jadi ada tiga kategori persediaan barang dagangan barang dalam suatu perusahaan ya, semuanya dihitung nih. Nah, intinya dari manajemen persediaan itu sebenarnya itu ada dua ya. Berapa unit, jadi bukan ya. Jadi tujuan dari manajemen persediaan tadi adalah mengadakan persediaan yang dibutuhkan untuk operasional yang berkelanjutan pada biaya yang minimum. Jadi intinya itu gimana kita ya tetap ada persediaan, tapi persediaan itu cukup ya, cukup untuk melakukan operasional yang berkelanjutan. Jadi jangan sampai pada saat kita beroperasional putus produk kita sendiri, maksudnya bahan bakunya putus, dan kita nggak sembarangan untuk asal, maksudnya bahan baku semuanya bahan baku masuk, tapi pada bahan baku yang pada biaya yang minimum. Ya, jadi ada faktor-faktor dia harus berkelanjutan, artinya harus ada terus, tapi jangan terlalu banyak juga karena tadi ada carrying cost-nya, dan juga harus ada pada biayanya yang minimum. Gitu ya. Jadi di dalam manajemen persediaan ini sendiri itu ada dua pertanyaan yang mendasar ya yang harus kita jawab. Yang pertama itu berapa unit persediaan yang harus dipesan? Satu, dan kapan persediaan itu harus dipesan? Nah, kalau pertanyaan yang pertama ini berapa unit persediaan yang harus dipesan, itu menunjukkan ini larinya kepada biaya tadi ya, biaya yang minimum. Jadi tadi karena tadi biaya pada persediaan pun ada biaya yang terkait dalam persediaan itu sendiri, sama seperti yang lain-lain, ada carrying cost, ada opportunity cost, maka mempertimbangkan biaya-biaya tadi, berapa sih unit yang harus kita pesan setiap kali pesan agar biayanya minimum, satu ya. Dan kedua, kapan persediaan tadi itu harus kita pesan. Ini kita ngomongin bahan baku ya kalau kayak gini ya. Jadi kapan persediaan itu harus dipesan, itu kita bicara tentang operasional yang berkelanjutan. Ya, jadi intinya sih di ini tadi, mengadakan persediaan yang dibutuhkan operasional yang berkelanjutan itu menjawab pertanyaan yang kedua ini. Kapan sih kita harus pesan barangnya gitu? Kapan harus kita pesan barangnya agar apa? Agar carrying cost-nya tidak tinggi, tapi juga jangan sampai kita nggak ada bahan ketika kita mau produksi barangnya itu nggak ada gitu. Jangan sampai seperti itu. Tuh. Terus yang kedua pada biaya yang minimum. Ketika kita bicara tadi biaya yang minimum, bahwa kita bicara bahwa ini adalah biaya persediaan yang meminimumkan. Jadi berapa persediaan yang harus kita pesan agar biayanya tadi paling minimum. Dua. Jadi dua hal ya. Berapa unit yang harus dipesan dan kapan kita mesennya. Dua itu fokusnya di manajemen persediaan ya. Nah, tadi seperti saya bilang ya, ketika kita ngomongin lagi masalah biaya-biaya minimum, maka kita harus tahu dulu nih biaya-biaya apa saja yang berhubungan dengan inventory tadi, persediaan. Yang pertama itu ada yang namanya ordering cost, yang kedua itu namanya carrying cost. Ya, kalau ordering cost itu lanjut ya. Ordering cost itu adalah biaya yang terjadi ketika setiap kali kita memesan. Ya, setiap kali kita memesan barang, jadi kalau kita kita memesan bahan baku ya, kita yang memesan barang, setiap kali kita memesan tersebut itu adalah yang namanya ordering cost. Ya, jadi kalau kita semakin sering kita melakukan pemesanan, ordering cost-nya makin tinggi. Ya, dan biasanya si ordering cost itu adalah biaya tetap ya, fixed cost ya. Jadi ordering cost adalah biaya yang terjadi setiap kali perusahaan melakukan pesanan pembelian. Ya, semakin sering kita melakukan pesanan, maka ordering cost-nya semakin tinggi. Satu ya. Nah, ordering cost itu tadi dihitung dengan cara fixed cost dikalikan dengan berapa kali kita mesen dalam 1 tahun. Jadi berapa kali kita mesen dalam 1 tahun dikalikan dengan biaya setiap kali mesennya. Itu cara untuk menghitung ordering cost. Ya. Terus tadi ada biaya yang kedua. Biaya kedua itu adalah namanya carrying cost. Nah, si carrying cost ini tadi adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan penyimpanan si persediaannya tadi.
Nah, biasanya sih kalau berhubungan dengan penyimpanan terkait dengan persediaan itu termasuk dengan biaya penyimpanannya ya. Jadi ada biaya perawatannya, biasanya maintenance-nya, ada biaya asuransinya, belum lagi depresiasi, belum lagi ada biaya-biaya kerusakan dan lain-lain. Jadi seluruh carrying cost itu adalah biaya yang tertanam pada persediaannya tadi. Nah, itu tadi carrying cost. Jadi kalau carrying cost ini, dia akan semakin besar atau semakin kecil itu tergantung dari besar atau banyak atau sedikitnya persediaan. Semakin banyak persediaan, semakin besar juga carrying cost-nya. Tuh, ya. Total inventory cost itu adalah jumlah dari ordering cost dengan carrying cost-nya. Oh ini tadi ya, Pak, nih rumusnya dulu. Carrying cost itu sama dengan apa? Biasanya dia C itu carrying cost itu dia dihitung melalui dengan persentase ya. Jadi persentase dari dari persediaan itu sendiri. Jadi misalnya persediaan 100, maka carrying cost atau biaya misalnya yang terlibat biaya yang tertanam dari si persediaan itu sendiri misalnya 50%-nya. Atau 40%-nya tuh. Jadi biasanya dia di dalam bentuk persentase ya. Jadi carrying cost tahunan kemudian dikalikan dengan harga belinya ya, dikalikan dengan rata-rata persediaannya. Itu adalah cara menghitung carrying cost ya. Sehingga untuk menghitung total cost tadi itu adalah jumlah dari ordering cost ditambah carrying cost-nya. Kalau tadi ordering cost itu adalah berapa banyak kita pesan dalam 1 tahun dikalikan dengan fixed cost-nya tadi setiap kali pemesanannya berapa. Kemudian kalau carrying cost itu adalah biaya persentase ya, persentase biaya persediaan tahunan dikalikan dengan harga beli dikalikan dengan rata-rata persediaan. Gitu. Nah, rata-rata persediaan itu sama dengan kalau kita dengan cara kita konsepnya sama dengan kita menghitung rata-rata kas ya waktu di minggu lalu, maka rata-rata persediaan itu adalah dibagi 2 biasanya ya. Jadi permintaan selama setahun ya dibagi dengan namanya 2 ya, dibagi 2. Nih. Ya, dibagi 2. Jadi persediaannya dibagi 2 ya. Oke, kita masukin aja langsung di sini ya. Ini kalau diturun-turunin ya, nanti diturunin dapatlah rumusnya seperti ini ya. Saya nggak jelasin dulu ini turunannya. Nah, ini tadi. Ini adalah turunan, kalau kita turunin, total inventory cost sama dengan F kali S dibagi Q ya. S ini adalah sales ya. Salesnya adalah maksudnya salesnya permintaannya ya, jumlah permintaannya dalam setahun. Terus F-nya tadi fixed cost-nya tadi, Q-nya adalah setiap persediaannya setiap kali pesanan, C-nya tadi adalah carrying cost-nya, P-nya tadi adalah harga beli, Q-nya tadi sama ya, Q-nya adalah persediaannya ya setiap pemesanan. Nah, kita masuk ke contoh nanti ya. Oke, sebelum itu tadi. Jadi ini tadi adalah biaya total inventory cost ya. Nah, tadi pertanyaan pertama di dalam manajemen persediaan, hal pertama yang kita jawab itu adalah berapa banyak yang mau kita pesan. Ya, berapa banyak yang kita pesan yang meminimumkan total cost, total inventory cost. Itu ada istilah yang namanya economic order quantity. Jadi economic order quantity ini adalah jumlah ya, quantity ya, jadi jumlah barang pemesanan ekonomis. Jadi jumlah economic order quantity inilah adalah jumlah pemesanan yang meminimalkan total cost. Ya, rumusnya adalah ini. Ya, rumusnya adalah ini 2 kali F kali S dibagi C kali P. F itu adalah fixed cost setiap kali pemesanan. S-nya tadi adalah permintaan tahunan ya, jadi jumlah permintaan dalam tahunan. C-nya tadi carrying cost, P-nya tadi harga beli, sama ya, seperti itu. Oke, ini ada asumsinya. Jadi penjualannya harus bisa diprediksi secara tepat. Yang kedua, penjualan terdistribusi merata sepanjang tahun, jadi nggak ada musiman ya. Kalau musiman kita nggak bisa ngitung seperti ini. Terus yang ketiga, pesanan diterima tepat waktu. Jadi ini ada asumsi bahwa kita bisa menggunakan model ini.
Nah, ini kita masuk contoh nih. Contoh dari economic order quantity ya, misalnya nih. Ini biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Itu artinya carrying cost ya. Jadi carrying cost-nya dari si persediaan itu adalah 40% dari rata-rata persediaan. Ya, berarti C-nya itu adalah 0,4 ya. Terus biaya pemesanan adalah 15.000 setiap kali pesan. Ini berarti adalah fixed cost-nya. Jadi setiap kali kita melakukan pemesanan, biayanya adalah 15.000 ya. Terus jumlah material yang dibutuhkan selama 1 tahun itu adalah 1.200 unit. 1.200 unit tadi adalah S-nya. Jadi yang kebutuhan kita, kebutuhan bahan baku kita di dalam satu tahun itu atau jumlah penjualan nih sebenarnya jumlah kita yang mau kita butuhkan adalah 1.200 unit ya. Terus harga beli per unitnya adalah 1.000. Dan kita tinggal masukkan aja semuanya ke dalam rumus ya. Jadi economic order quantity masukin 2 kali fixed cost dikali kebutuhan 1 tahun, terus dikalikan dengan carrying cost-nya dikalikan dengan harga belinya. Dapatlah seperti ini, dapat 300 unit. Jadi artinya apa nih? Jadi menjawab pertanyaan pertama tadi, berapa banyak yang harus dipesan untuk meminimalkan untuk meminimumkan biaya, itu sama dengan 300 unit. Jadi setiap kali perusahaan itu memesan, itu sebaiknya sebanyak 300 unit. Nah, pada saat kita mesen 300 unit ini tadi, total inventory cost-nya itu sama dengan 120.000. Kita masukin rumus yang di awal yang tadi. Ya, ini angkanya udah ada semua nih. F-nya udah ada, S-nya udah ada, Q-nya. Q-nya tadi jumlah pemesanan yang 300 ini. Ya, ditambahkan dengan carrying cost, dikalikan dengan harga beli, dikalikan dengan apa namanya? Economic order quantity-nya per 2. Ya, dan dapatlah biayanya total inventory cost-nya 120.000. Itu adalah biaya minimumnya dari si economic order quantity ini. Jadi economic order quantity adalah jumlah pemesanan paling ekonomis yang meminimumkan total cost-nya tadi. Total cost-nya si persediaan. Jadi setiap kali kita mesennya 300 unit, itu harga total cost-nya menjadi 120.000. Seperti itu maksudnya. Ini adalah jumlah pemesanan ekonomis. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya ya, ini tadi pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, berapa banyak yang harus kita pesan? Terus pertanyaan yang kedua, kapan mesennya? Nah, kapan mesennya itu kita akan balik ke konsep yang namanya reorder point. Jadi reorder point ini adalah titik ya. Titik kapan atau saat di mana si perusahaan itu harus mengadakan pemesanan lagi. Harus melakukan pemesanan lagi ya. Jadi pada saat kita melakukan pemesanan, terus seiring waktu, terus barang itu begitu datang, pas kita udah stok kita udah habis seperti itu. Ya, jadi, nah untuk menentukan kapan si reorder point ini tadi, kita ada beberapa asumsi ya. Nih, kalau misalnya diasumsikan itu barang dapat dikirim secara kilat, artinya kalau kita melakukan pemesanan sekarang, terus sekarang juga barangnya itu bisa datang, berarti reorder point-nya adalah 0, ya kan? Karena barangnya itu langsung datang. Nah, berarti kan kita nggak harus menentukan nih kapan kita harus memesan sebelumnya. Jadi kita melakukan, tapi kalau misalnya begitu kita melakukan pemesanan, barang itu nggak bisa langsung datang secepat kilat itu, maka kita harus menghitung yang namanya tingkat pemakaian persediaan, terus kita menghitung lead time-nya berapa. Lead time itu apa? Lead time itu waktu di antara mesen sampai barang itu datang. Ya. Jadi reorder point itu kemudian bisa dihitung dengan tingkat pemakaian persediaannya dikalikan dengan lead time. Ini kita masuk contoh aja ya. Ini contoh. Nih, tadi kalau contoh sebelumnya kan kita tahu ya bahwa economic order quantity-nya adalah 300 unit. Jadi kita ambil contoh ini, kalau ini garis yang ini adalah garis apa namanya? Garis waktu ya, garis waktu. Terus ini adalah jumlah barang, jumlah unit persediaan kita. Nah, tadi kalau misalnya tadi di contoh sebelumnya, economic order quantity kita itu adalah 300. Ya, jadi setiap kita mesen itu di angka 300 ini.
Terus seiring waktu, kan seiring waktu, waktunya berjalan, seiring waktu nih persediaannya makin lama, habis kan dipakai untuk produksi dan jadi barang jadi segala macam habis. Nah, terus nanti kita begitu dia habis kan kita pesan lagi. Dipesan di angka 300 lagi dan seterusnya nih turun lagi. Terus kalau begitu habis dia naik lagi. Nah, tadi kalau misalnya begitu kita melakukan pemesanan barang itu bisa langsung datang, maka reorder point-nya adalah 0. Jadi begitu 300-nya habis, kita telepon, barangnya bisa langsung datang, berarti nggak ada titik ya, nggak ada reorder point ya. Reorder point-nya ya pada saat itulah, karena begitu kita titik persediaannya 300-nya tadi habis di 0, kita barangnya langsung datang. Nah, tapi masalahnya itu kan nggak selamanya seperti itu. Kadang perlu waktu sehari, 2 hari, mungkin bahkan bisa seminggu lebih seperti itu. Nah, untuk menghitung itu tadi, apa yang kita lakukan? Yang pertama, caranya adalah menghitung tingkat pemakaian persediaannya dulu. Ya, setelah itu kita menentukan lead time-nya. Jadi waktu yang diperlukan dari kita melakukan pemesanan sampai barang itu datang. Kadang-kadang kan kalau misalnya dari Jakarta ke Lampung, pengiriman misalnya menggunakan jalur darat itu bisa makan waktu misalnya sehari atau 2 hari sampai di tujuan. Atau misalnya kalau misalnya dengan waktu jangkau di daerah yang lebih jauh lagi, misalnya dari Surabaya ke Lampung, itu mungkin bisa makan waktu 3 hari misalnya seperti itu. Nah, itu yang harus kita hitung dulu lead time-nya. Ya, jadi menentukan pertama tadi menghitung tingkat pemakaiannya, terus kita menentukan lead time-nya tadi. Terus baru kita hitung reorder point-nya. Ya, jadi kalau contoh ini tadi, diketahui waktu pemesanan dan penerimaan barang itu 1 minggu. Jadi dari kita melakukan pemesanan sampai barang itu datang, itu butuh waktunya 1 minggu. Nah, sekarang kita tadi ini lead time ya. Tadi pertama tadi yang perlu kita tentukan adalah tingkat pemakaian persediaan. Nah, berapa kita hitung dulu nih tingkat pemakaian persediaan? Ini kok 1.200? Oh ya, pemakaian persediaannya tadi, S-nya tadi itu adalah 1.200-nya tadi setahun ya. Jadi dalam 1 tahun kita tahu dari contohnya ini tadi, nih barang yang kita butuhkan dalam 1 tahun tadi adalah 1.200 unit. Ya, 1.200 unit kalau kita mau hitung di dalam mingguan, berarti kita bagi nih 1.200-nya dibagi 52 minggu. Benar nggak sih ini? Ntar hitung dulu. 1.200 dibagi 52 ya, 23 ya. Berarti 1.200 unit kebutuhan dalam 1 tahun, kalau dibagi 52 minggu, artinya apa? Artinya setiap minggu kita menggunakan atau menghabiskan 23 unit. Gitu ya. Berarti kalau lead time-nya 1 minggu, ya 1 minggu, berarti kita melakukan reorder itu ada pada saat si unit kita tinggal 23. Jadi pada saat persediaannya 23, kan 1 minggunya 23 ya, 1 minggu 23, terus dia menghabiskan waktu dalam 1 minggu, pas di minggu berikutnya persediaannya 0, persediaan kita yang kita pesan sebanyak 300 tadi datang kembali langsung naik lagi ke sini. Gitu. Jadi kita perlu tahu dulu jumlah pemakaian kita berapa, terus kita juga harus tahu berapa lead time yang diperlukan tadi, waktu antara kita pesan sampai barang itu datang, baru kita bisa tentukan reorder point-nya. Tuh, ya. Jadi kalau misalnya di sini tadi lead time-nya kita tahu 1 minggu ya gampang. Berarti 1.200 unit ini kita bagi dengan berapa minggu aja setahun. Tapi kalau misalnya di sininya harian, misalnya lead time-nya hariannya misalnya saya ganti 5 hari, 5 hari misal. Kalau saya ganti 5 hari, berapa nih reorder point-nya? Coba berapa? Seandainya lead time-nya 5 hari, dalam 1 tahun kita hitung 365 ya. 1 tahun 365. Berarti 1 hari ngabisin berapa?
16,4, Bu. Berapa hari? Nggak sehari ngabisin berapa? 16,4. Kok 16,4? Dikali 5. Oh ya, langsung dikalikan 5. Poinnya 16,4, Bu. Ya, betul. 16,4 ya. 16, jadi tadi 1.200 unit dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah harinya 365. Dapatnya tadi berapa? 3, sekian ya. Atau berapa sih? Terus dikalikan dengan 5 ya. Jadi berapa tadi terakhir? 16,4 ya. Jadi lead time-nya itu lead time-nya 5 hari, maka reorder point itu pada saat persediaannya itu tinggal 16 atau 17 ya. Untuk jaga-jaga keamanan naikin aja jadi 17. Jadi pada saat persediaannya itu 17 unit kita lakukan pemesanan. Sehingga dalam waktu 5 hari lead time-nya, maka nanti kemudian akan datang. Jadi dalam 5 hari itu ngabisin sebanyak 16,4 unit. Pas di 5 harinya itu habis, kita datang lagi pesanan kita sebanyak 300 unit tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya ini tadi kita lihat di sini, kalau di dalam 1 tahun, tadi dalam sini dalam 1 tahun ya, kalau 1.200 unit ya dalam 1 tahunnya tadi, itu bisa 4 kali kita lakukan pemesanan, ya kan? 1.200 dibagi 300, berarti 4 kali kita lakukan pemesanan ya. Jadi ini 1 kali memesan 300, terus mesen lagi nih 300, 600 udah mesen lagi kan di sini 900, terus mesen lagi di sini 1.200. Jadi dalam 1 tahun itu melakukannya sebanyak pemesannya dilakukan sebanyak 4 kali kalau kayak gini. Kalau kita lihat seperti ini, 4 kali dalam 1 tahun, berarti sekali kita mesennya tadi kan cuma 15 ribuan ya, jadi 4 kali pemesanan. Terus ini tadi adalah berarti economic order quantity sebanyak 300 unit tadi, itu adalah di mana titik kita memesannya 4 kali dalam 1 tahun, ordering cost plus carrying cost-nya adalah yang paling minimum. Gitu. Ya, jadi kapan tadi pertanyaannya pertama, jadi udah dijawab semua ya. Pertanyaan pertama, berapa banyak yang kita harus pesan? Kita ngitungnya pakai EOQ tadi, economic order quantity. Terus kapan kita harus pesan? Itu kita harus menghitung reorder point-nya. Itu jadi dua pertanyaan tersebut sebenarnya yang menjadi fokus di dalam manajemen persediaan ya. Jadi berapa banyak yang harus dipesan dan kapan kita harus mesannya. Nah, tapi di sini tadi kan kita benar-benar gambling ya. Kan kita nggak tahu nih, kadang-kadang ada kendala-kendala di luar itu kan kita nggak tahu. Entah misalnya nih pengirimannya seandainya lewat darat, oh ternyata di pelabuhan misalnya ngantrinya panjang, atau misalnya ada terjadi sesuatu bencana alam dan lain sebagainya, sehingga yang tadinya lead time kita perhitungkan 1 minggu mungkin bisa lebih daripada 1 minggu misalnya. Nah, ada istilah yang namanya safety stock. Jadi safety stock itu adalah judulnya aja safety stock ya, jadi dia adalah persediaannya untuk jaga-jaga. Ya jaga-jaga berapa, jangan sampai kita betul-betul kehabisan karena kita tadi reorder point-nya atau lead time-nya tidak sesuai dengan kita harapkan gitu tadi ya. Jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan si pesanan kita tuh tidak datang tepat waktu. Maka ada istilahnya adalah safety stock tadi. Nah, ini kalau ini sih gampang ya, tinggal kita tambahin aja sih ya di sini tadi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat contoh yang sebelumnya tadi, katakanlah si perusahaannya tadi dia menentukan bahwa dia menetapkan safety stock sebesar 50 unit misalnya. Jadi safety stocknya dia jaga-jaga sebanyak 50 unit. Jadi tetap ada nih stoknya sebanyak 50 unit. Dan ini sih nggak berubah ya. Jadi reorder point, economic order quantity-nya tetap 300, ya tetap 300. Tapi ini untuk untuk monitor ya. Jadi untuk monitor ya tinggal ditambahin 50 aja safety stocknya. Gitu. Kalau ini tadi berapa di sini tadi 23 ya. 23. Berarti 23 ditambah 50. 53 gitu. Jadi di reorder point itu pada saat di gudang unitnya ada jumlah unit barangnya ada 73, kita lakukan pemesanan gitu. Jadi safety stock itu tinggal ditambahkan aja.
Ya safety stock-nya tadi agar apa? Agar jangan sampai terjadi sesuatu sehingga menyebabkan apa namanya? Menyebabkan stok yang kita pesan, persediaan yang kita pesan itu tidak sampai tepat dengan waktunya. Kalau misalnya tadi pemesanan kita kan, kalau kita contohnya di sini, itu kan pasti tepat waktu gitu ya. Tapi seandainya dia tidak tepat waktu, misalnya lebih dari 1 hari aja, 1 hari aja dia skip gitu, berarti itu operasionalnya 1 hari itu mau ngapain tuh? Barangnya belum datang gitu. Ya, jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, meskipun hanya 1 hari, maka dibuatlah istilahnya adalah safety stock ini tadi. Ya, jadi dia menghindari kehabisan persediaan. Kalau dia persediaannya bisa habis, otomatis itu akan terjadi kerugian ya, kerugian karena kita tidak bisa memenuhi permintaan. Tuh, ya. Terus selain itu juga kan biasanya kan kalau kos-kos yang lain itu tetap berjalan ya, biaya produksinya itu tetap berjalan seperti itu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, maka diadakanlah yang namanya safety stock tadi. Ya. Nah, terus carrying cost-nya jadi nambah sedikit ya. Jadi nambah sedikit, safety stock-nya itu kemudian dikalikan dengan harga, dikalikan dengan apa namanya carrying cost-nya. 50 kali berapa tadi P-nya? P-nya 1000 ya kalau nggak salah ya. P-nya 1000 ya, 50 kali 1000 dikali 0,4 ya. Jadi carrying cost dari safety stock itu sebesar 20.000. Nah, terus ada lanjutannya nih sekarang nih ya. Ada lanjutnya satu lagi tentang diskon nih. Nah, diskon ini sendiri sebentar ya. Oke. Nah, ini ada konsep diskon ya. Kita masukin contoh aja. Misalnya katanya seandainya nih sekarang, andaikan perusahaan X itu menerima tawaran diskon pada pembelian jumlah besar. Jadi kita sebagai B2B tadi ya, kalau kita juga untuk produksi kan juga membeli barang bahan baku juga. Nah, ketika kita di posisi kita itu ada tawaran diskon nih, tawaran diskon 2% untuk pembelian yang jumlah besar. Jika diskon 2% diterapkan pada pembelian 250.000, tadi kan economic order quantity kita kan 300 ya. Tadi economic order quantity kita 300. Terus kalau misalnya si supplier kita memberikan diskonnya, kalau pembeliannya 250.000 unit, berarti kita nggak masalah dong, kita bakal dapat diskon yang 2% tadi. Karena apa? Karena kita mesennya 300. Ya kan, di atas jumlah unit yang ditawarin diskon tadi. Jadi supplier kita memberikan diskon untuk 250 unit lebih, baru dikasih 2%. Tapi kalau kita tadi economic order quantity kita tadi 300, berarti kita otomatis dong ya tetap dapat diskonnya. Nggak jadi masalah. Nah, terus masalahnya sekarang kalau misalnya ternyata si supplier kita tadi baru ngasih diskon kalau pembelian kita 400 unit atau lebih. Sedangkan economic order quantity kita tadi kan hanya 300 nih. Economic order quantity 300 untuk meminimumkan total cost-nya tadi. Tapi baru dikasih diskon kalau kita mesen yang 400. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita bandingkan penghematan diskon karena kita beli 400 dengan kita bandingkan peningkatan inventory cost-nya tadi. Karena kita mesennya nggak sebesar EOQ, lebih banyak dari EOQ-nya. EOQ-nya 300. Jadi kita bandingin dua hal. Bandingkan penghematan diskonnya dengan kita membandingkan dengan peningkatan total inventory cost-nya. Jadi sekarang kita hitung dulu, seandainya kita mesen 400 unit, berapa sih total inventory cost-nya? Jadi kita hitung ya, pakai rumus ya. Total inventory cost-nya ini tadi. Ya, total inventory cost yang itu kita masukin sini tadi, kita langsung aja. Tapi kita perlu tahu ya bahwa berubah ya. Key-nya berubah jadi 400, yang tadinya 300 berubah jadi 400, terus harganya yang tadi 1000 ya kan, harga 1000-nya tadi sekarang menjadi 980 karena diskonnya 2%.
Jadi kita hitung-hitung total inventory cost-nya menjadi 123.400. Kalau sebelumnya tadi berapa ya? Sebelumnya tadi 120 ya. Kalau kita pesen di 300, total cost-nya tadi 120, tapi kalau kita pesen 400, total cost-nya jadi 123.400. Kayak itu satu. Nah, sekarang kita hitung dulu nih, berapa sih kita mesen di penghematannya berapa? Jadi selisihnya adalah 3.400. Selisih dari 123.400 dikurangin 120 tadi. Nah, sekarang kita penghematannya berapa nih? Penghematan diskon itu 2%. 2% itu hanya Rp20 ya. Rp20 kita kalikan dengan total kebutuhan kita 1 tahun tuh 1.200 unit. Jadi setahun kita bisa menghemat itu 24.000. Ya, kalau kita ngambil diskon. Kita bisa menghemat satu unitnya tadi 20.000 ya. 20.000 Rp20 per unit dikalikan dengan sebanyak S-nya kita tadi 1.200 unit, jadi kita bisa menghemat Rp24.000 setahun. Kalau kita lihat dari sini, penghematannya tadi, penghematan karena diskon, itu 24.000, terus peningkatan total cost-nya tadi hanya 3.400. Kalau gini keputusan kita apa? Pesan di EOQ atau pesan di 400? Pesan di 400. Ya, di 400 ya kan. Karena penghematannya lebih banyak kita akibat dari diskon tadi, penghematannya lebih banyak daripada peningkatan total inventory cost-nya. Seandainya total inventory cost-nya peningkatannya itu lebih besar daripada diskon yang keuntungan diskon yang kita dapatkan, maka kita tetap akan memesan di 300. Tapi karena ini tadi kalau kita memesan di 400, memang total inventory cost-nya naik. Ya, naiknya tapi sedikit kok, naiknya cuma 3.400. Sedangkan kita bisa menghemat karena diskon itu sebesar 24.000. Maka kita tidak akan memesan di EOQ, tapi kita akan pesan di 400. Gitu ya. Jadi ada konsep diskon yang perlu dipertimbangkan pada saat kita mau melakukan pembelian bahan baku ya, pembelian persediaan. Oke, jadi tadi ya, selain itu juga nih pengaruh inflasi ya. Pengaruh inflasi itu ada. Jadi kalau pengaruh inflasi itu dia akan meningkatkan carrying cost dan juga akan meningkatkan nilai persediaannya juga akan meningkat juga. Jadi karena nilai persediaannya naik, carrying cost-nya juga naik, tapi secara rata-rata sih tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar dampaknya si inflasi tadi ya. Terus apalagi ya? Terus ini tadi ya, deviasi. Oke lah. Jadi sekarang ini juga pendekatan yang selalu disebut-sebut itu selalu juga just in time itu ya. Jadi memang just in time itu sangat mengurangi biaya-biaya yang terkait dengan carrying cost-nya itu tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada Ibu. Ya, gimana Desvina? Tadi di slide 9 Bu. Slide 9 sini ya, oke. Tadi kan dalam persediaan ini kan ada 2 pertanyaan ya Bu. Berapa unit yang harus dipesan dan kapan yang memesannya. Nah tadi saya masih kayak kecepatan gitu Ibu ngejelasinnya. Jadi yang harus dipesan itu pada saat gimana Bu? 300 atau 300. Jadi jumlah pesanan yang harus ini ya. Jadi menjawab pertanyaan utama kita nih tadi. Mana tadi pertanyaan ini ya, 2 pertanyaan dasar nih. Berapa unit yang harus kita pesan? Itu menjawabnya itu dengan EOQ tadi. Economic Order Quantity itu menjawab pertanyaan yang pertama. Karena pada saat kita menghitung Economic Order Quantity, itu adalah titik di mana total inventory cost itu adalah yang paling minimum. Ya, jadi Economic Order Quantity adalah jumlah pemesanan yang paling ekonomis. Jadi itulah jumlah unit yang harus dipesan. Jadi menjawab pertanyaan pertama tadi, oke. Jadi kalau tadi kita balik lagi yang ke sini tadi, maaf ya tadi saya buru-buru karena katanya jam 11 sudah mau selesai, jadi terlalu cepat ternyata ya. Jadi pemesanan ekonomisnya itu ada 300. Ini tadi, ini Economic Order Quantity-nya.
Ya, itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua tadi tuh kapan kita mesen? Nah, tadi kalau untuk menghitung kapan kita, untuk menentukan kapan kita harus mesen, kalau di sini adalah tadi kita memesan pada saat, pertanyaannya ya, order point itu adalah kita memesan pada saat persediaan kita tinggal 23. Itu pertanyaan kedua. Kenapa 23? Karena lead time-nya 1 minggu. Ya, jadi lead time itu tadi apa? Waktu yang diperlukan dari mulai kita melakukan pemesanan sampai barangnya itu datang. 1 minggu waktunya. Jadi tadi kita udah hitung ya, kalau penggunaan 1 minggu itu sebesar 23 unit. Ya, 1.200 1 tahun dibagi 52 minggu. Sehingga 1 minggunya itu penggunaannya itu 23 unit. Kalau gitu, karena lead time-nya 1 minggu, ya berarti kita mesen itu pada saat dia 23 unit. Ini reorder point-nya. Jadi titik pemesanan ulang, ya reorder point itu pada saat 23 unit. Pada saat 23 unit nih, nelfon ke supplier. Halo, saya mau lakukan pemesanan sebanyak 300 unit. Oke, kata si suppliernya. Nanti kita butuh waktu 1 minggu ya sampai barangnya datang. 1 minggu nih, lead time-nya 1 minggu ini, barangnya yang 23 tadi udah habis, pas datang 300 lagi. Gitu. Ya, jadi dalam 1 tahun, tadi kita lihat di sini ya, kalau 1.200 unit dalam 1 tahun, setiap kali kita memesan itu 300 unit, berarti satu tahun itu bisa 4 kali kita mesan. Dan setiap kali tadi ya, dalam 1 tahun itu berarti kalau ini tadi, posisi yang ini ya, kalau saya kasih garis baru nih, ini aja. Ya, saya kasih mulai dari titik sini sampai ke sini, ini berapa minggu nih? Berapa bulan nih? Berapa bulan nih? Ini berapa bulan? 3, Ibu. 3 bulan. Iya, jadi pemakaiannya 3 bulan nih untuk ngabisin si 300 ini 3 bulan. Tapi pada saat 1 minggu lagi ini mau habis nih, berarti pada bulan kedua, minggu ketiga, kita lakukan pemesanan jadi pada saat bulan kedua, minggu ketiga, stok kita itu di gudang itu tinggal 23 unit. Lakukan pemesanan nih 1 minggu, di barangnya datang, pesan sebanyak apa? Sebanyak 300. Stoknya naik lagi di 300. Ya, selama 3 minggu, 3 bulan lama-lama berkurang. Pada saat ini titik sini lagi, 23 lagi, lakukan pemesanan lagi, 1 minggu berikutnya barangnya datang, pas persediaannya 0, datang lagi sebanyak 300 unit lagi, dan seterusnya. Itu tadi. Jadi, intinya tadi 2 pertanyaan tadi, berapa banyak yang harus dipesan, berapa banyak yang harus dipesan itu adalah EOQ-nya tadi, 300 unit kalau contoh di sini. Terus kapan kita harus melakukan pemesanan? Pada saat persediaan tinggal 23 unit. Kalau misalnya saya ganti nih, lead time-nya 2 minggu. Saya ganti 2 minggu, kapan reorder point-nya? Kaliin 2 aja ya. Kalau lead time-nya saya ganti 2 minggu, reorder point-nya kapan? Pada saat berapa unit nih tinggal? 46 minggu. 46, betul. Ya, jadi kalau lead time-nya 2 minggu, dia butuh waktu nih 2 minggu agar barang itu mulai dari kita pesan sampai barangnya datang. Kalau pemakaian 1 minggunya 23 unit, berarti kalau 2 minggu itu 46 unit. Jadi kita mesen ketika lead time-nya 2 minggu, kita mesen itu ketika si persediaannya itu tinggal 46 unit. Gitu ya. Jadi itu tadi. Bisa diikuti? Gampang Bisa, kan ya? Ibu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Bu mau tanya boleh? Boleh, Febri. Ini kan kita perhitungan menggunakan BIM tadi ya. Apa? Putus-putus sama suaranya? Kalau misal, ya jelas Bu. Enggak, putus-putus. Iya Bu. Ini udah jelas belum Bu? Bisa sih didengar. Gimana?
ini kan kita perhitungan menggunakan metode yang IOQ tadi kan. Kalau misalkan ini kan penggunaan tadi itu, misalkan itu saat minggu beberapa itu ternyata persediaan itu udah mengurangi cukup jauh, jadi diprediksi bakal habis dengan waktu yang nggak jauh dari persediaan tersebut. Itu kira-kira kalau kayak gitu bisa dibilang efek. Nggak kedengeran loh. Putus, saya sih putus-putus. Nggak tahu sama yang lain putus-putus nggak? Febri? 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 Iya, Bu. Iya, saya nggak kedengeran loh, putus-putus. Gimana? Sebentar, Bu. Ya, kalau nggak di chat. Lama ya kalau di chat ya, nulisnya. Nggak nangkep tadi saya apa pertanyaannya. Gimana, Febri? Ini udah jelas belum, Bu? Oh, mendingan kayaknya. Ya. Ini kan kita hitungan menggunakan IOQ tadi ya, Bu. Ya. Economic activity tadi. Nah, kalau misalkan di suatu ketika itu kan persediaan barang itu penggunaannya tidak pasti, misalnya, Bu. Misalkan pada minggu kedua, misalkan minggu persediaannya persediaan menipis dan diprediksi dalam waktu dekat itu persediaan akan habis. Nah, dalam hal itu efektifan dari IOQ-nya itu gimana, Bu? Nah, itu tadi. Ini kan tadi ada asumsi ya. Jadi ada asumsi tadi untuk Oke, ini ada beberapa asumsi. Pertama, penjualan dapat diprediksi secara tepat. Ya, jadi penjualannya kita ya, maksudnya ya, penjualannya kita itu bisa diprediksi. Artinya kan kalau tadi yang kata Febri, mungkin aja minggu kedua atau berapa tadi penjualannya tiba-tiba produksinya lebih banyak. Kenapa produksinya lebih banyak? Karena permintaannya menjadi lebih banyak pada saat itu. Nah, kalau misalnya permintaannya menjadi banyak pada saat itu, kita nggak bisa pakai economic order quantity. Ya, karena pertama ini tadi asumsinya penjualannya harus bisa diprediksi secara tepat. Pertama. Yang kedua, penjualannya terdistribusi secara merata sepanjang tahun. Itu saya bilang tadi. Kalau misalnya ada efek-efek musiman, itu nggak bisa kita prediksi juga. Jadi ada kadang-kadang kan, itu tadi ya Febri ya, misalnya nih, musimannya ada, misalnya kayak sekarang nih Natalan ini mungkin produksi untuk mainan anak-anak itu mungkin meningkat lebih tinggi. Nah, mungkin ada modifikasinya ya, tapi saya tuh belum menemukan kalau untuk modifikasinya seperti apa, atau mungkin dia bisa dipecah menjadi bulan kuartalan. Jadi atau bisa dipecah kalau secara kuartalan kan mungkin prediksi penjual kebutuhannya jadi bisa lebih bisa lebih tepat lagi. Jadi ada asumsi yang kedua, itu penjualannya harus terdistribusi merata sepanjang tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi pesanannya diterima tepat waktu. Pesanan apa nih? Pesanan kita tadi, yang fixed cost kita tadi. Setiap kali kita memesan, kita harus bisa pemesanan itu diterima itu kurang lebih tepat waktu. Tapi seandainya pun tadi kan tidak tepat waktu, maka kita masih bisa melakukan yang namanya istilahnya itu yang safety stock tadi ya. Safety stock. Tapi ini tadi ya, jadi untuk bisa menggunakan economic order quantity, itu harus memenuhi asumsi-asumsi ini tadi. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan Febri, seandainya nih minggu kedua atau minggu ketiga tiba-tiba produksinya menjadi lebih banyak, berarti economic order quantity-nya kita nggak bisa perhitungkan dengan tepat. Gitu ya, jadi asumsi-asumsi ini harus dipenuhi dulu untuk bisa melakukan perhitungannya seperti itu tadi. Oke? Atau mungkin tadi ya, bisa dimodifikasi ya. Artinya kan kalau misalnya ini tadi dalam 1 tahun, itu dipecah menjadi kuartalan. Mungkin bisa seperti itu modifikasinya. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi memang ya kalau yang namanya kayak rumus-rumus seperti itu tuh kenapa dia ada rumus-rumus seperti itu tuh biasanya itu rumus-rumus itu selalu ada asumsinya dulu. Ya ada asumsinya baru dia bisa keluarlah terformulasilah suatu model seperti itu. Sebentar ya, saya terima dulu bentar. Halo? Ya, Nak?
Oke, gimana? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Ibu izin Oh bertanya. ya, boleh Rima. Yang di slide 12 atau 12. 12 yang ada soal diskon ya? diskon. Oh ya, gimana? Mana ya? Slide-nya belum. Gimana Rima? Slide 12, Bu. Ya, ini 12. Nah, kalau misalnya biaya memesan di luar EOQ-nya sama dengan penghematan diskon itu sama-sama 24.000, itu berarti kita boleh milih antara salah satu itu gimana Ibu? Oh, antara penghematan diskon dengan peningkatan EOQ ya? Iya Ibu. Maksudnya ini sama-sama nih, sama-sama 3.400 atau sama-sama 24.000 gitu. Ya berarti sama aja, bisa memilih yang mana aja. Karena ternyata kan sama gitu ya. Nggak ada perbedaannya. Tapi sih kalau menurut saya, kalau misalnya kalian mau tetap on track sesuai dengan apa namanya ya, jadwal agingnya seperti ini ya, maka tetap pesan di EOQ aja biar nggak berubah gitu, karena kita juga nggak tahu nih, karena sewaktu-waktu apakah pemesanannya yang si 4 diskon yang diberikan oleh si suppliernya itu tetap sama sepanjang tahun atau tidak kan gitu ya. Tapi yang jelas kan kalau pemakaian kita sepanjang tahun kan tetap sama gitu. Jadi itu tadi. Tapi sebenarnya sih sama aja ya. Tapi kalau kita pesan 400, berarti dalam 1 tahun tuh kita cuma mesennya 3 kali ya nggak? Kan kalau tadi 300, berarti kan dalam 1 tahun kita mesennya sampai dengan 4 kali. Tapi kalau dia 400, EOQ-nya, apa namanya pemesanan kita, karena kita ngambil diskon, berarti kalau untuk memenuhi 1 tahunnya 1.200 unit, berarti kan 1 tahunnya kita mesennya hanya 3 kali. Ya betul kan? 3 kali? Iya Ibu. Iya betul ya. Jadi mesti dipertimbangkan lagi. Tapi kalau misalnya kita hitung seperti ini sama aja, Tapi mungkin ke depannya ketika itu berubah semua, apakah betul nanti di periode berikutnya si perusahaan itu tetap akan memberikan diskon yang sama atau tidak? Syukur-syukur kalau diskonnya naik. Kalau misalnya diskonnya naik, maka lebih baik kita ngambil diskon. Karena dengan kita ngambil diskon, biasanya nanti periode berikutnya dia akan kasih diskon lagi, gitu kan, sama atau diskonnya naik. Nah, itu tadi. Jadi mungkin banyak faktor-faktornya juga ya. Jadi ketika kita terjun langsung kepada prakteknya corporate beneran, itu faktor-faktor yang dilakukan itu yang dipertimbangkan tuh banyak. Makanya kadang-kadang kalau yang seperti ini, itu tadi ya, nama manajemen itu tidak ada jawaban yang pasti betul ya, karena itu tadi semua hal itu bisa berubah seiring waktu. Ya mungkin ketika periode ini atau kuartal ini seperti ini, kuartal depan mungkin ada perubahan lagi gitu kan, ada diskon yang lebih tinggi atau mungkin ada biaya-biaya yang lain-lain yang harus kita pertimbangkan. Makanya tadi ya, yang hal-hal yang kayak gini tadi sensitif terhadap apa? Sensitif terhadap asumsi-asumsi yang digunakan. Gitu, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Bisa diikuti? Apakah bisa diikuti? Bisa, Ibu. Oke, syukurlah. Ibu. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi pertanyaan, nanti saya akan kasih kalian satu PR ya, satu tugas, karena di saya itu baru ada nilai kuis, nanti satu ya, baru ada nilai kuis 1, jadi saya akan tambahkan satu tugas, nanti di Fiklas ya, saya belum masukin ke Fiklas, kayaknya yang materi yang hari ini juga belum deh, saya lupa. Jadi nanti ada satu tugas lagi untuk sebagai tambahan komponen nilai ya. Komponen nilainya ada tugas, nanti kalian bisa pantau-pantau nanti di Fiklasnya. Terus ini adalah pertemuan terakhir kita ya, pertemuan terakhir. Sepertinya minggu depan itu ada minggu tenang 1 minggu. Terus tanggal 12 Desember kalian sudah melakukan UAS. Ya, sudah jalan UAS-nya. Untuk UAS, untuk manajemen keuangan, itu materinya itu hanya 3 bab terakhir.
3 bab terakhir ya namanya ya. Pokoknya yang setelah kuis ya, setelah kuis aja. Jadi yang sebelum kuis itu saya nggak masukkan lagi. Ya, jadi kalian fokus kepada 3 bab terakhir aja untuk UAS-nya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain? Apa namanya ini? V-Class sudah bisa oh, bisa, Ding. Oke, saya absen dulu ya.